Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Kau nyatakan kepada kaum sederhana. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu Dan beserta rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Melihat itu, Yesus marah dan berkata kepada mereka, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sungguh barang siapa tidak menerima kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Kemudian Yesus memeluk anak-anak itu, meletakkan tangan ke atas mereka dan memberkati mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, pernah menjadi anak kecil, masih ingat? Pak Joni masih ingat waktu jadi anak kecil? Lupa ya. Ingatnya Buliana terus. Iya. Kalau Pak B gimana? Ingat masa kecilnya? Ada waktu jadi anak kecil saat-saat bahagia, masih ingat sama orang tua? Ingat ya? Apa? Terutama susahnya ya pastinya. Yang bahagianya dulu deh, waktu apa dikasih apa sama orang tua atau diajak pergi kemana yang bahagia banget. Masih Bapak B ingat misalnya? Makan bersama, ya apalagi Imlek itu ya pasti enak-enak makan. Iya, itu kebersamaan berarti ya Pak ya. Kalau Pak Sendi anak keberapa dari berapa bersaudara? Anak kedua ya, dari 4 bersaudara. Ada kenangan masa kecil Pak Sendi sama orang tua dulu masih kecil ya. Nah, ada masih ingat sesuatu yang indah dulu? Ada. Waktu kapan? Waktu apa? Oh yes, ke puncak ya. Wah, itu favorit sampai sekarang ya. Liburan bareng. Nah, itu ada kesan kumpul bareng, liburan bareng ya, ada kebersamaan di sana. Jadi memang dalam keluarga itu ada 3 hal yang harus diperhatikan. Pertama itu iman, ya. Keluarga tanpa iman pasti akan mudah goyah. Karena iman itu mengandaikan orang takut akan Tuhan. Jadi kalau ada misalkan godaan pelakor, ya, misalkan ada orang yang aneh-aneh gitu ya, orang ketiga atau orang mana lah, mau mengganggu rumah tangga. Kalau dasarnya iman kuat, pasti nggak goyah. Tapi kalau tidak takut akan Tuhan, ya udah terjadilah hal yang tidak diinginkan. Apa yang pertama Pak Joni? Iman harus kuat, fondasi yang kuat itu iman dalam keluarga. Ya. Yang kedua adalah komunikasi Pak Joni. Ya. Jadi keluarga itu bisa harmonis, bisa saling pengertian, saling support, itu ada komunikasi di sana. Komunikasi itu bisa verbal, bisa bahasa tubuh. Ya. Jadi kadang keluarga ada tiba-tiba anak kita tiba-tiba nggak mau ngomong atau pasangan nggak mau ngambek, nggak mau. Pasti kan ada sesuatu. Ya, kita dekatin. Ada apa? Kenapa kok diam? Biasanya ketawa-ketawa, biasanya happy, kok diem? Nah,
pasti ada sesuatu ya kan. Komunikasi penting. Karena tanpa komunikasi ya akan salah paham. Ya. Muncul dugaan misal, kenapa papa pulangnya malam? Ayo, papa kemana aja? Sama siapa? Itu kan munculnya enggak. Tapi kalau komunikasi sudah berteman, ini mobil mogok, ada ban kempes, ya, macet, foto aja, ini buktinya. Ayo, sekarang udah canggih kan? Kalau nggak percaya, jadi komunikasi itu harus betul-betul dijaga. Ya, dan yang ketiga tadi betul Pak B sama Pak Sendita, kebersamaan. Ya, jadi kebersamaan entah itu waktu makan, entah itu waktu pergi ke gereja bareng, entah itu liburan bareng, ya kan? Nah, disitulah kuncinya. Nah, saya mau hari ini kita merefleksikan bagaimana Yesus melihat anak-anak. Karena kita semua pernah jadi anak-anak ya. Kalau boleh Romo tanya nih, Widi, apa ciri-ciri anak-anak itu yang menonjol apanya? Ciri-cirinya nih? Sukacita. Hah? Mudah bersukacita. Mudah bersukacita, Pak Joni apa? Ceria. Ceria, hebat. Bu Regina? Ya, ceria. Ceria gembira. Bu Lilis? Jujur. Boleh tambahkan satu lagi? Polos. Polos. Ya, polos. Oke, itu bagus sekali. Nah, kalau kita mau masuk kerajaan surga, ya kata Yesus, kamu hendaknya menjadi seperti, bukan menjadi kanak-kanak ya, seperti, artinya memiliki ciri-ciri yang tadi kita sebutkan. Jika ingin masuk ke dalam kerajaan surga, harus memiliki tadi ada sukacita, ada kepolosan, kesederhanaan, mungkin kesucian di sana juga ya. Mudah mengampuni anak-anak itu ya. Gampang nggak mengampuni? Iya gampang ya. Ya dong. Habis berantem, nangis, diajak main lagi udah. Iya kan? Ya kan kalau kita sekarang udah gede, sekali disakitin aja waktunya mengampuninya lama ya. Nah, maka harus bertobat. Harus memiliki jiwa seperti anak kecil, mudah mengampuni, bersukacita, ya kan? Tidak, anak kecil itu tidak memandang lu kaya, lu miskin, ya kalau udah main aja gitu. Lu bule, lu pribumi, lu apa terserah, pokoknya main ya main aja. Nggak kayak kita yang kadang-kadang suka mendiskriminasi. Maka marilah kita belajar menjadi sederhana, menjadi jujur, menjadi polos di hadapan Allah, ya, menjadi sukacita, mudah mengampuni, sehingga kita bisa dikatakan orang-orang yang boleh diperkenankan masuk ke dalam kerajaan Allah. Semoga dengan tadi tips membangun rumah tangga, keluarga kita juga memiliki karakter-karakter seperti anak-anak yang dicintai oleh Yesus, yang kemudian dipeluk oleh Yesus. Lalu Yesus meletakkan tangan dan memberkati kita semua. Tuhan memberkati.